Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Al-Ustadz Dr. Haji Irfan Muslim, yang kami hormati seluruh ketakmiran Masjid Kiai Siroj, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Klobogodo selaku penyelenggara acara kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah tadi di Merangkal hujan lebat, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian Zoom Masjid Kiai Siroj bersama Bani Muslim, yang pada malam hari ini pembicara kita adalah beliau Al-Ustadz Dr. Haji Irfan Muslim dengan materi Aduhai Umat Islam. Ini sangat penasaran bagi para hadirin untuk mendengarkan langsung isi kajian dengan tema yang tadi saya sebutkan. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semangat kita di dalam menuntut ilmu nanti di yaumil qiyamah menjadi wasilah agar Allah SWT memberikan izin kepada Nabi kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online maupun secara offline, karena waktu sudah menunjukkan jam 6:30 lebih, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustadz Dr. Haji Irfan Muslim, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin pengajian online dari Masjid Kiai Siroj Merangkal Gombong. Ini saya akan memberikan sedikit uraian tentang yang saya pahami, sedikit nanti kalau ada kesalahan saya dimohon maaf. Nah, sebagai mukadimah, itu biasanya seorang dai itu akan mempunyai landasan suatu ayat dari saya, ayat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru pada kebajikan dan menyeru kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini yang dari Ali Imran 104 yang saya bacakan itu adalah suatu ayat yang sifatnya fardu kifayah. Jadi kalau ada seseorang yang sudah melaksanakan, ini gugurlah. Tapi sebaik mungkin kita akan juga melaksanakan juga fardu ini. Di sini ada kata yang hampir sama, identik artinya, yaitu al-khair dan al-ma'ruf. Itu artinya hampir sama, kebijakan atau kebaikan. Tetapi ayat ini mempunyai konsep yang berbeda. Allah itu tidak akan memberikan kelebihan kata pada satu ayat ini. Allah sudah menimbang-nimbang ini. Jadi al-khair dan al-ma'ruf itu mempunyai konsep yang berbeda-beda. Setelah saya buka buku-buku sebagai referensi, saya dapati dari Muhammad Abdu dan
Rashid Ridho dari dalam Al-Manarnya itu, al-khair adalah kebenaran dalam kebajikan yang bersifat universal. Ya. Jadi al-khair dalam yad'una ilal khair adalah kebajikan atau kebenaran yang bersifat umum, tak terikat pada waktu dan tempat. Solihu kulli zaman makani. Jadi nanti berbeda dengan yang ditafsirkan oleh Rashid Ridho. Al-ma'ruf dalam ya'muruna bil ma'ruf itu mempunyai arti kebenaran atau kebajikan yang sudah diketahui dengan baik atau dikenal dengan baik dalam masalah agama. Al-khair dan al-ma'ruf itu jelas-jelas berbeda. Tetapi kebanyakan kita itu hampir apa sih bedanya al-khair dan al-ma'ruf? Apakah Allah itu kelebihan kata? Tidak. Menurut tafsir dari Rashid Ridho, al-ma'ruf itu kebajikan yang sudah dikenal dengan baik dalam masalah agama, sedangkan al-khair yaitu kebajikan atau kebaikan yang bersifat universal, tidak terikat waktu dan tempat. Sedangkan kata al-ma'ruf itu diambil dari kata masdarnya itu adalah irfan, ma'rifah, sedangkan isim ma'fulnya adalah kata ma'ruf. Jadi kalau yang namanya irfan muslim yaitu identik dengan amin ma'ruf. Tapi kalau i-nya sama, amin ma'ruf. Jadi ma'rufnya itu sama dengan irfan, muslimnya itu semua orang muslim harusnya amin gitu, yang terpercaya gitu. Sedangkan kata mungkar itu dijabarkan oleh Rashid Ridho itu sebagai kebalikannya dari al-ma'ruf gitu. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kata al-ma'ruf digandingkan dengan al-mungkar itu terdapat 9 kali di dalam 5 surat. Yaitu surat Ali Imran 104, 110, 114, surat Luqman ayat 17, Al-A'raf 157, Al-Hajj 41, dan At-Taubah ayat 67, 71, dan 12. Jadi ini banyak sekali gandengannya kata al-ma'ruf digandengkan dengan al-mungkar. Kata al-ma'ruf sendiri secara tersendiri itu di dalam Quran itu ada 30 kali disebutkan. Dan kata mungkar ada 28 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang ulama itu memberikan yang ma'ruf yaitu ya lumrah lah wong tersebut di ma'ruf di mungkar tersebut di dalam Quran itu lebih banyak daripada yang mungkar. Sedangkan kalau seorang dai itu memberikan yang mungkar-mungkar, memberikan yang mencegah dari kemungkaran, itu sedikit jumlahnya. Yang banyak itu adalah menyuruh kepada kebajikan, bukan mencegah dari yang mungkar. Kalau menyuruh itu gampang, tapi kalau mencegah itu angel gitu loh. Tetapi jangan lupa ya, ini ada suatu hadis dari Rasulullah yang artinya begini. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, bila tak mampu dengan lidahnya, bila tak mampu dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi sebaiknya ya, kita itu mencegah kalau kita mampu. Tapi kalau tidak mampu, okelah dengan hatinya kita mengingkari, itu sudah dianggap lumayan.
walaupun selemah-lemahnya iman. Sedangkan sabda Rasulullah itu lebih menggigit lagi ini. Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran lalu tidak merubahnya, maka begitu cepat Allah akan menghadap kepada mereka. Jadi kalau tidak ada yang mencegah kemungkaran, Allah pasti akan menyebarkan adab pada kita. Ya. Ya, kajian malam ini memang tadi disebutkan oleh Mas Nur Wahid, aduhai saudaraku. Di sini mempunyai dua, aduhai umat Islam. Tetapi umat Islam itu adalah saudaraku. Makanya lebih baik nanti akan saya menggunakan aduhai saudaraku gitu aja biar lebih familiar gitu. Mempunyai aduhai itu mempunyai makna. Yang pertama itu adalah makna yang menyenangkan dan ada yang makna yang tidak menyenangkan. Ya, ini seperti aduhai bagus benar pemandangan itu. Nah, itu yang menyenangkan. Yang kedua, aduhai bagus benar pemandangan itu, tetapi di sekitar sini banyak sampahnya. Nah, itu yang tidak menyenangkan. Untuk kajian kali ini saya mengambil yang tidak menyenangkan sajalah gitu. Walaupun pahit ya, tetapi ibarat obat yang harus ditelan biar bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Kaidah usul fikih, apabila kamu tidak dapat mengambil semuanya, maka janganlah tinggalkan semuanya. Jadi nanti aduhai yang akan saya berikan itu cuma sedikit oleh karena keterbatasan waktu dan yang pasti keterbatasan dari kemampuan saya. Model kajian yang akan saya sampaikan itu nanti bukan model pengajian seperti model pengajiannya Al-Hallaj. Kalau Al-Hallaj itu dengan Analhaqnya itu sudah dihukum pancung di jembatan Baghdad tahun 3009 itu dengan kata-katanya Analhaq. Bukan pula modelnya Yazid Al-Bustami dengan doanya itu. Yazid Al-Bustami adalah suatu sufi dengan doanya yang amat sangat jelek sekali. Wahai Robbi, hiasilah aku dengan keesaanmu, pakaikanlah aku dengan kekuasaanmu, angkatlah aku kepada derajat ketinggianmu, sehingga ketika makhlukmu melihat aku, seketika itu pula mereka mengatakan melihatmu juga. Nah, ini model pengajian ini bukan model pengajian aku dari Yazid Al-Bustami, tetapi modelnya dari Hairil Anwar, seorang penyair baru yang kalau menyair itu dia membawa kepean. Kalau penyair model sekarang itu memakai laptop, tapi saya memakai penyair model yang lama, yaitu memakai kepean. Oke, saya mulai saja dengan aduhai saudaraku yang pertama. Aduhai saudaraku, aku suka mengamati manusia. Ternyata hampir setiap orang adalah pencinta dunia. Tetapi jika dia sudah dibawa ke kuburnya, maka dia haruslah berpisah dengan apa yang dicintainya. Sehingga aku ingat firman Allah dari surat Al-Imran 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Juga surat An-Nahl yang artinya apa-apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa-apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ma indakum yanfa'u wa ma indallahi baq. Itu aduhai yang pertama. Jadikan yang kucintai adalah kebaikan, agar kebaikan itu tetap menyertaiku di dalam kuburku. Aduhai yang kedua,
siang sore sampai tidak ada waktu yang lewat untuk selalu mencari nafkah atau penghidupan. Misalnya berdagang, berniaga, lembur, dan mencari penghidupan. Tidak ada waktu yang lewat. Tidak ada waktu yang luang kecuali di cara mendapatkan uang, dan uang. Ini bagaimana itu? Jadi enggak peduli caranya apa, pokoknya dapat uang. Menurut Syafi'i Ma'arif, Ahmad Syafi'i Ma'arif, itu kita sudah masuk pada peradaban how tanpa why. Jadi how nafsu, kalau why itu adalah akal pikiran. Bagaimana cara mendapatkan uang? Bukan mengapa saya. Jadi ini peradaban ini adalah peradaban yang sudah amat dikuasai oleh nafsu. Bagaimana. Apalagi penghasilan sedikit mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu kita harus mempunyai rambu-rambu di dalam Islam. Kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Adin dan Mas Farid yang mensiasati keuangan dalam masa pandemi, tetapi itu belum menggigit. Yang lebih menggigit yang ini, yang ada rambu-rambunya di dalam Quran. Di dalam hadis qudsi itu dikatakan begini, orang yang banyak melakukan kezaliman dan hartanya lebih banyak diperoleh dengan cara haram, maka kita tidak boleh bermuamalah dengannya. Itu jelas hadits qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada Muhammad melalui atau dengan mimpi-mimpinya. Jadi ini orang yang banyak melakukan kezaliman dan hartanya lebih banyak diperoleh dengan cara yang haram, maka kita tidak boleh bermuamalah dengannya. Tetapi ini ada dari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, itu kalau yang nilainya kecil-kecil bolehlah. Tidak usah dilihat dari mana itu. Besar-besar itu dilarang oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bermuamalah, misalnya kita menjual rumah yang harganya 5 miliar, dibeli oleh seorang yang kira-kira orang itu tidak memper untuk bisa membeli itu, maka jangan. Oleh karena kemungkinan itu hartanya diperoleh dengan cara yang haram. Ini orang ini kok kayaknya kok enggak mungkin ya mempunyai ini, misalnya pegawai negeri, mempunyai anak banyak, terus akan membeli rumah yang seharga 5 miliar atau 6 miliar, itu kok kayaknya nggak mungkin, lebih baik dibatalkan saja. Itu menurut Syafi'i itu tidak boleh. Kalau yang kecil-kecil ya misalnya membuat kita membeli bakso, ya nggak apa-apa lah, nggak usah diselidiki dari mana keuangannya itu. Oke, saya lanjutkan. Di samping hadis-hadis qudsi di atas, saya itu membuka Quran dan menemukan banyak kali ayat-ayat yang merupakan rambu-rambu kita untuk berdagang. Rambu pertama yang saya peroleh itu adalah dari surat An-Naba ayat 9, 10, 11 yang sudah terkenal itu. Waj'alna nakum subata, waj'alna laila libasa, waj'alna nahara ma'asa. Yang terakhir waj'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi itu sudah cetha. Itu siang untuk mencari penghidupan. Sedangkan ayat yang pertama tadi, kami jadikan tidurmu untuk istirahat, kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan yang ketiga, waj'alna nahara ma'asa, kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Tetapi kita lupa ada rambu-rambu kayak gini. Atau kita kita mengabaikan ayat-ayat rambu ini. Di dalam surat Al-Qasas 73,
itu malah justru lebih, rambu ini lebih tegas lagi oleh Allah. Saya bacakan, wa mir rahmatihi wa ja'ala lakum laila wan nahara litaskunu fihi walittabtaghu fi fadli min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya dijadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan kamu mencari sebagian karunia-Nya di siang hari, agar kamu bersyukur kepadanya. Masya Allah. Ini rambu-rambu yang luar biasa. Jadi kalau kita melanggar rambu-rambu ini, walaupun itu bukan ayat larangan, ya, tapi itu rambu dari Allah, karena rahmatnya dijadikan siang dan malam. Tetapi kita melanggar rambu-rambu ini, mencari nafkah di malam hari juga. Sedangkan Allah itu mengatakan, dan kamu mencari sebagian karunia-Nya di siang hari. Jadi kalau siang hari itu memang saatnya untuk mencari karunia Allah. Tapi kalau malam hari itu sudah dibatasi oleh rambu-rambu ini. Selain ayat-ayat di atas, itu saya menukil dari Quran, itu banyak sekali. Insya Allah saya bacakan ini, artinya saja biar cepat. Dari Al-Muzammil ayat 2, bangunlah untuk sholat malam kecuali sebagian kecil. Ayat 7 mengatakan, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Itu surat Al-Muzammil ayat 2 dan ayat 7. Sedangkan di dalam surat Al-Ghafir ayat 61, pada siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat yang berikutnya adalah surat Ar-Rum, ayatnya ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah tidurmu di waktu malam hari, dan siang hari usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Itu surat Ar-Rum ayat 23. Ada lagi dari surat Qaf ayat 40. Bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setelah selesai sholat. Dengan surat Al-Insan ayat 26, dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Surat An-Naml ayat 86 itu begini. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Masih lagi yang mengatakan siang itu mencari penghidupan, malam untuk istirahat dan untuk beribadah. Surat Al-Furqan ayat 64. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah pada Tuhannya. Jadi menghabiskan waktu malam untuk beribadah, bukan untuk berdagang, bukan untuk berusaha. Sedangkan surat Al-Isra ayat 12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan bilangan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Masih ada lagi. Surat Al-An'am ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat.
dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan sebagai itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa. Jadi di sini itu menetapkan waktu untuk beribadah, waktu untuk berusaha atau berniaga. Kalau beribadah mungkin bisa pasti pagi, siang, sore, malam nggak ada masalah. Tapi kalau berniaga atau berdagang atau bekerja mencari nafkah, itu sudah dibatasi waktunya oleh Quran ini, oleh Allah. Yang seperti saya sebutkan ada beberapa ayat itu dari beberapa surat. Ada 10 atau 11 tadi. Memang Allah itu sudah menetapkan yang begitu. Itu adalah tidak sia-sia Allah menetapkan kita itu berdagang itu tidak boleh di malam janganlah di malam hari. Bukan jangan itu berdagang sebaiknya di siang hari, tidak di malam hari. Allah menciptakan ayat-ayat Quran ini tidak sesuai, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi mengapa kita yang sudah ayat yang ceta wela-wela kayak gini itu kita masih melanggar? Kita masih tidak mengimani. Kita masih suka mengabaikan ayat yang jelas-jelas tidak 1, 2, tetapi ada 10 atau 11 yang mengatakan siang itu untuk berusaha, untuk berniaga, untuk mencari karunia-Nya, tetapi kita menerabas saja batasan-batasan itu. Malam pun kita berusaha, kita mencari nafkah, kita mencari uang, kita mencari perniagaan. Saya belum pernah mendengar dari fatwa dari MUI tentang ayat-ayat yang begini cetho itu. Dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah juga belum pernah. Dengan Ba'athul Masail dari PBNU juga belum pernah membahas ayat-ayat yang tentang perniagaan sebaiknya pada siang hari. Memang semua ini kita mengabaikan, hampir seluruh dunia itu kita mengabaikan ini. Enggak ada negara manapun di Arab sendiri, malam pun itu bagian siang, berusaha, berniaga, berjualan, mencari uang, dan uang. Apalagi di negara kita yang bukan negara negara Muslim, cuman mayoritas saja Muslim. Makanya banyak sekali orang yang berusaha di malam hari mencari nafkah, di malam hari yang bukan lex spesialis, bukan khususon itu. Jadi memang ada lex spesialis atau khususon yang kita boleh bekerja di malam hari, misalnya sopir bis malam, sopir pesawat, orang yang bekerja di rumah sakit tetapi bukan berpraktek, dokter yang bukan berpraktek di rumah sakit. Terus banyak sekali pekerja-pekerja yang khususon ini yang dikecualikan, tidak terkena rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah. Memang semuanya ini kalau kita tetapkan itu banyak sekali orang yang memusuhi kita. Misalnya kita melontarkan isu sebaiknya jangan berusaha, jangan berniaga di malam hari. Wah, semua pedagang kaki lima itu protes. Semua hotel-hotel itu protes. Semua yang mencari nafkah di malam hari itu protes. Dan kita itu akan mendapatkan banyak musuh. Dan kalau seorang dai yang melontarkan isu kayak gini, pasti besok nggak akan diundang lagi. Jadi dia itu akan dikucilkan. Tetapi betul-betul Allah telah menetapkan ini. Dan ketetapan ini sudah jelas. Ketetapan ini sudah dikunci mati oleh Allah. Tidak bisa dirubah. Dengan ayat terakhir dari surat Al-Maidah ayat itu al-yamal pada Allah. Enggak diridhoi, kita tidak mendapatkan rahmat kalau
berusaha di malam hari. Itu di dalam Quran. Sedangkan di dalam buku-buku yang saya baca, saya ingin mendapatkan apakah ada di dalam buku-buku kitab-kitab itu kita berniaga atau bekerja atau mencari uang, mencari nafkah di malam hari. Di dalam Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah juga tidak ada. Saya buka di Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi juga tidak ada. Di Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani juga tidak ada. Di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga tidak ada. Di dalam Talbis Iblis pun Ibnu Jauzi itu juga tidak ada. Tidak diketemukan riwayat yang tidak diketemukan satupun riwayat yang orang Islam dulu itu berniaga di malam hari. Di dalam Kisahul Anbiya juga tidak ada. Jadi apalagi yang kita akan perdebatkan, kok kita nggak percaya terhadap rambu-rambu Allah ini. Ini suatu saat kalau nanti ini dibahas baik oleh MUI maupun Tarjih Muhammadiyah maupun Ba'tsul Masail PBNU, bahasanya itu bukan bahasan yang kompromistis. Ya. Jadi bukan ayat ini harus direkol, diganti, biar kita diridhoi berusaha di malam hari. Jangan. Tapi bahasanya itu adalah bahasan yang akan menyejukkan kita semua. Tapi yang jelas tetap ayat ini tidak akan dirubah oleh Allah. Jadi tidak seperti teori tesa, antitesa, nantinya akan menjadi sintesa, yaitu kompromi-kompromi. Allah tidak kompromi. Allah tidak membutuhkan kita. Kalau kita pun tidak mengindahkan ayat Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Tidak mengurangi keperkasaan Allah. Tidak membuat miskin Allah. Walaupun kita itu tidak percaya pada ayat ini. Allah akan tetap perkasa. Allah akan tetap agung. Jadi tidak akan kecil kalau kita itu melanggar ayat-ayat ini. Sedangkan cerita tentang tadi keutamaan kita bangun malam, seperti kita berdagang siang hari, malam hari itu beribadah atau beristirahat atau beribadah. Ini banyak sekali cerita yang pertama itu adalah dari wartawan Reuters. Itu dia mewawancarai pejuang Taliban di Afghanistan. Dia bertanya pada pejuang itu, "Pak, kenapa Anda umur tua masih kuat berperang?" Jawabnya pejuang Taliban ini ada, "Saya tiap malam bangun untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran." Itu pejuang Taliban itu. Yang kedua itu dari Muhammad Daud yang pengarang dari Berdialog dengan Jin Muslim. Itu dia mewawancarai pejuang Palestina. "Pak, kenapa Anda sudah tua, sudah umur 70 tahun masih kuat berperang melawan Israel?" Jawabnya, "Saya tiap malam kalau tidak ada halangan merintang, saya pasti sholat tahajud, saya pasti sholat duha." Jadi keutamaan sholat tahajud, bangun malam, keutamaan kita beribadah sholat malam, itu kayaknya sudah tidak diragukan lagi. Secara agama maupun secara ilmiah. Kalau secara ilmiahnya itu begini. Jadi kalau kita malam hari, kita udara kan bersih sekali. Pas di kamar tidur, kita udara itu sudah kotor, sudah terhirup, oksigennya sudah berkurang. Tapi kalau kita keluar untuk mengambil wudhu, itu kita menghirup udara yang segar sekali. Jadi udara yang segar itu akan membuat sel-sel kita itu akan generasi. Bayangkan, kalau jalan setelah hujan,
itu kita dapati jamur yang tumbuh. Kita dapati biji-bijian yang tumbuh. Padahal sore hari belum tumbuh. Belum, nek wong Jawa itu belum mencingis. Tapi kali itu kok mencingis itu. Jadi dia itu menghirup udara yang demikian baik. Terus paginya itu kita jalan, kita ketemukan tumbuh. Seperti Bude Jam'ah itu menemukan jamur. Pasti di pagi hari dia tuh jamurnya itu kelihatan mencingis itu. Bukan di siang hari jamurnya itu akan kelihatan. Tapi di pagi hari dia akan bermekaran. Ini konspirasi juga ini dari mereka-mereka. Pada waktu kita sekolah di SD, SMP, SMA, dikatakan bahwa kalau malam itu oksigen adalah tipis. Makanya kita itu jangan keluar. Kita harus di rumah itu. Jadi ini konspirasi juga. Kita nggak tahu itu oksigen tebal. Tapi yang jelas waktu malam itu adalah luar biasa. Maka dari itu kita sebaiknya kita mengikuti aturan Allah, kita mengikuti yang dari Allah di malam hari. Kalau malam hari itu kita akan mendapatkan oksigen dan oksigen itu bisa akan meremajakan sel-sel kita. Kita akan menjadi awet muda. Ini batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu kalau kita mau protes. Tetapi Allah sudah mengunci mati dari ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Terserah kamu mau mengikuti atau tidak. Sudah mengunci itu. Jadi kalau masih sanksi, karepmu. Sedangkan Nabi itu sudah mengunci mati juga. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Gitu loh. Itu udah dikunci itu udah. Jadi kita tidak bisa protes lagi. Kita harus mengikuti. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, ya itu mungkin ya pasti ada sesuatunya untuk kita. Allah sudah menetapkan begitu, sudah membuat pernyataan begitu, Nabi juga sudah, tapi kita tetap agar batas-batasnya. Walaupun itu bukan haram, tapi itu adalah pernyataan, bukan larangan, bukan hukum, bukan apa, tapi adalah pernyataan dari Allah, surat-surat yang tadi saya bacakan. Ini ada suatu nasihat yang baik yang diambil dari Abu Hasim, yaitu suatu saat Umar bin Abdul Aziz seorang Amirul Mukminin mendatangi Hasim. Abu Hasim itu adalah seorang Rasul. Ya Abu Hasim, berilah aku nasihat. Makanya Abu Hasim begini. Ya Amirul Mukminin, terlentanglah kamu dan pejamkanlah matamu. Anggaplah kematian itu ada di dekat kepalamu. Apa-apa yang kamu inginkan saat itu, segeralah ambil. Dan apa-apa yang tidak kamu inginkan, segeralah buang. Jadi pada waktu kita itu terlentang, seolah-olah kita akan mati, kita itu kepingin masuk surga. Kalau kita kepingin masuk surga, kita mengamalkan sesuatu amalan yang bisa kita memasukkan kita ke surga. Kita tidak ingin ke neraka. Pada waktu menjelang mati kan kita pengennya ke surga, tidak pengen ke neraka. Makanya kita buang apa yang ada, kita buang sesuatu yang akan mengantarkan kita ke neraka. Makanya dari itu nasihat yang paling baik itu adalah nasihat kematian. Jadi kalau mati sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi, kita tidak bisa berbuat baik. Kalau mati dalam keadaan seperti kemarin itu
Husnul Khotimah yang dibacakan oleh Nyai Hajah itu cara-cara atau persiapan untuk Husnul Khotimah. Nah ini dari Abu Hasim itu persiapan untuk Husnul Khotimah juga. Itu suruh telentang apa-apa yang baik, itu segeralah ambil, apa-apa yang jelek kita segeralah buang. Oke, ini yang pertama, aduhai yang pertama, aduhai yang kedua, aduhai yang ketiga ini begini. Aduhai saudaraku, ku amati sekarang ini yang namanya HP, internet, dan media elektronik memang sudah melanda dunia. Tidak kalah kejamnya dengan COVID-19. Mematikannya, mematikan hatinya, mematikan waktu kita. Dan itu adalah keniscayaan, tidak dapat ditolak, tidak dapat dibendung, tidak dapat disingkirkan. Dan itu adalah suatu yang harus oleh karena tuntutan zaman ini. Kalau kita ketinggalan HP, kita itu, waduh, rasanya seperti orang kehilangan dompet. Malah kalau kehilangan dompet, ketinggalan dompet, kita bisa ngutang, tapi kalau ketinggalan HP, kita itu bingungnya setengah mati. Itu yang namanya gadget addiction. Dan kalau amat takut sekali itu namanya nomofobia. Kalau nomofobia itu ketinggalan gadget, itu kita amat sangat sedih, kita amat sangat takut, kita amat sangat nggak karuan rasanya, itu namanya nomofobia. Cobalah mawas diri, saudaraku. Berapa jam jari kita memencet-mencet tombol HP, menggeser-geser jari kita, menggeser-geser layar HP. Dibandingkan dengan berapa menit kita itu membaca Al-Quran. Berapa menit kita berzikir. Berapa menit kita bertasbih tiap harinya. Itu kalau dibandingkan itu malah lebih banyak kita itu memegang HP daripada kita berzikir, daripada kita bertasbih, atau daripada kita membuat amalan-amalan kebajikan. Sedangkan Allah itu sudah membuat ketentuan di dalam surat apa ini ya? Bukan Allah. Sebentar. Sedangkan Nabi itu sudah mengingatkan begini. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari, yaitu mengkaji, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana ma'allamahu. Jadi daripada kita waktunya habis untuk memencet-mencet HP, untuk jari kita menggeser-geser layar HP, lebih baik kita itu membaca Quran, kita berzikir, kita bertasbih begitu. Waktu kita itu terbuang percuma dengan menggeser-geser HP. Walaupun HP itu tidak jelek, tapi kelakuan kita yang jelek, kita menghabiskan waktu yang sia-sia. HP itu memang banyak gunanya untuk silaturahim, banyak, tapi janganlah silaturahim terus-terusan. Kita melupakan membaca Quran. Banyak di dalam HP itu pengajian, janganlah banyak itu di situ. Kita lebih banyak membaca, mengkaji Al-Quran. Itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah sebaik-baik orang di antara kita. Makanya kan kita pengen jadi orang yang baik. Jadi kita lebih banyak mempelajari Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Ini kita masuk aja pada aduhai yang selanjutnya. Aduhai yang selanjutnya itu kulihat banyak orang yang iri, dengki,
banyak orang yang bermusuhan sesama dengan Muslim. Tidak satu dua. Banyak orang yang iri, dengki. Kita bermusuhan sesama Muslim. Kita itu mempunyai rasa tidak senang terhadap saudara-saudara kita. Pendengki itu merupakan musuh nikmat dari Allah. Marah itu adalah marah pada takdir Allah dan tidak ridha pada pembagian Allah di hamba-hamba Allah. Jadi ini ada ayat dari surat Al-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatad dunya. Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka di dunia. Jadi kalau tetangga kita, kalau saudara kita, kalau teman-teman kita itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi penghasilannya, lebih tinggi nasabnya, lebih tinggi kewibawaannya, kita iri, kita dengki, kita merasa tidak senang. Itu banyak yang begitu, terutama iri dengan kekayaan. Itu kita tidak boleh. Ini kita harus tangkal. Lalu bagaimana cara menangkalnya dari ini semua? Rasulullah melalui riwayat dari Abu Hurairah itu begini. Ada 3 perkara seorang tidak bisa selamat dari sebagian di antaranya, yaitu sangkaan, gegabah, dan iri dan dengki. Iri dengki. Itu ada jalan keluarnya. Apabila engkau mempunyai prasangka, maka janganlah engkau menyelidiki. Apabila engkau gegabah, maka janganlah engkau lakukan, maka lewatilah itu. Apabila engkau berlaku iri dan dengki, maka janganlah berbuat zalim. Jadi ini adalah obat daripada iri dengki. Kita tidak boleh berlaku zalim terhadap saudara kita. Walaupun itu saudara kita itu lebih kaya dari kita nggak usah menzalimi mereka. Itu tidak usah tahu dari mana itu uangnya, kita nggak usah. Nah, kita nggak usah mengintip, kita nggak usah mengkepo, kita nggak usah menyelidiki dari mana kekayaan itu didapat. Itu agar kita bisa selamat. Saya kira ini dari saya cukupkan sekian, dan saya ingin berdoa agar diamini oleh kita semua. Marilah kita berdoa dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang pasrah, kita mohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pelindung urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi ladang penghidupan kami. Perbaikilah akhirat yang kami akan menjadi tempat kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tempat bagi kami untuk memperbanyak amal kebajikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Ya Allah, sucikanlah perkataan kami dari permainan dan dusta. Sucikanlah perkataan kami dari kesia-siaan. Sucikanlah jiwa kami dari kelemahan. Sucikanlah hati kami dari penipuan. Sucikanlah mata kami dari pengkhianatan. Dan sucikanlah amal kami dari sifat-sifat yang riya. Ya Allah, bantulah saudara kami yang berjuang di jalan-Mu. Dan berilah ketabahan pada saudara-saudara kami yang tertindas di segala tempat. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Kuatkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, moga-moga kita dikabulkan semuanya doa. Amin. Saya kira saya akhiri cukup sekian. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Haji Irfan Muslim atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita kaji bersama. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, kami informasikan insya Allah nanti untuk rekaman kajian akan kita siarkan ulang lewat akun YouTube Miko TV dan Facebook MI Muhammadiyah Pulau Pogodo. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sebelum sesi tanya jawab perlu kami informasikan juga, alhamdulillah untuk pembangunan pesantren Tahfidz di Ponorogo Merak Pulau Pogodo sudah berjalan dan kita masih ada kesempatan wakaf sebesar 557 juta sekian. Santri kita alhamdulillah pada hari ini bertambah. Dulu di semester pertama santri kita ada 25, sekarang sudah 42. Pesantren kita di situ mengajarkan tahfidz dan juga materi pelajaran pondok nahwu shorof. Untuk wakaf pembangunan kami melayani pula via transfer, bisa ke nomor rekening 6687 01 009 001 530 atas nama Rumah Tahfidz Diponegoro. Konfirmasi wakaf ke nomor 089 673 120 051. Itu nomor saya, atau ke nomor Bapak Budi Rianto 0852 2815 3938. Itu untuk informasi. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, untuk sesi tanya jawab kami persilahkan. Mungkin bisa lewat kolom chat atau langsung dengan mengunmute-kan mikrofonnya. Barangkali Dr. Atika ingin menanyakan, monggo. Nah, ini Mak saya ingin nanyakan ini kepada Pak Irfan. Memang mengenai gadget-gadget itu yang sekarang itu memang ya betul apa yang dikatakan. Saya sendiri sampai pernah marah pada diri saya sendiri karena pernah main Facebook itu dari jam 9 kok tahu-tahu sampai jam 12 malam. Gitu. Nah, kemudian itu jam 9, 10, 11, 12, 3 jam. Terus saya bertanya pada diri sendiri, saya itu ngaji paling-paling setengah jam. Maka sejak itu saya menghukum diri saya sendiri. Saya nggak mau ke Facebookan lagi. Itu bisa bertahan ya sekitar setahun apa 2 tahun itu saya nggak aktif. Ini kemarin saya tergoda lagi, jawab lagi. Tapi memang itu godaan. Nah itu saya ingin tanya itu caranya gimana supaya tidak tergoda untuk ke main Facebook, WA. Sekarang kalau WA itu masih ya saya anggap sebagai silaturahmi. Makanya kalau yang itu saya del gitu kalau yang nggak penting. Gimana itu caranya? Oke, kalau sarannya seperti saya gampang. Saya nggak punya handphone, saya nggak punya gadget, saya nggak punya Android, saya nebeng sama istri saya. Memang saya sebagian kalau uzlah itu nggak boleh, tapi saya uzlah parsial. Saya tidak kepingin, saya tidak ingin diberi atau beli atau dikasih pun HP Android saya nggak mau. Saya nggak punya HP sama sekali, yang punya istri saya. Jadi kalau Ibu Dokter Atika itu sama siapalah itu HP 1 itu untuk bertiga gitu, jadi rebutan gitu. Ya memang angel ya.
itu HP itu menjadi tuntutan zaman. Tapi untuk saya, alhamdulillah, saya tidak tergoda untuk mempunyai HP. Saya ingin, usia saya sudah 65. Jadi saya ingin 65% saya ingin beribadah. Yang 35% saya ingin yang 35% untuk keduniawian. Kalau usia nanti saya 70 tahun, 70% untuk beribadah. 30% untuk keduniaan. Kalau dulu usianya 40% untuk beribadah, 60% untuk mencari nafkah. Jadi terbanding usia dengan mencari karunia Allah itu. Gitu ya. Jadi kalau Ibu Atika usianya 70, ya ini 70% untuk membaca Quran, untuk zikir, untuk sholat, untuk apa. Yang 30% itu untuk main Facebookan gitu, untuk itu gitu. Jadi itu nanti insya Allah ya HP itu nggak usah dibuang lah. Ya terima kasih. Saya kira cukup. Ya, terima kasih. Monggo. Mungkin yang lainnya. Kalau saya 30 tahun berarti 30% untuk ibadah ya, Dok. Ya. Saya rasa cukup, Dok, karena kita sudah masuk waktu Isya. Kita coba kajian pada malam hari ini. Kita sambung lagi pada pekan yang akan datang. Untuk pemateri nanti saya terkonfirmasi ke Bapak Faisal terkait pemateri minggu. Nanti ada perubahan. Nanti diinfokan. Jadi minggu pertama nanti Haji Sobri atau siapa itu yang dari Gombong, kemudian Pak Dalil. Oke. Oke. Siap. Nanti kami komunikasi dengan Bapak Faisal Mawon untuk terkait pengisi pengajiannya. Kemudian malam Ahad juga tetap jalan kajian kita, alhamdulillah, dengan langsung streaming di channel YouTube Miko TV. Mungkin itu untuk informasi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Nasrun minallah fatun qorib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.